Мы теряем управление. Что происходит? Bayangkan sebuah tempat di mana masa depan sudah tiba lebih dulu. Tahun 1986, di utara Ukraina, berdiri sebuah kota bernama Pripyat. Ini adalah etalase kemajuan Uni Soviet. Kota ini punya segalanya. Apartemen modern, kolam renang, taman hiburan dengan biang lala kuning yang ikonik, dan supermarket yang rak-raknya selalu penuh barang. Sebuah kemewahan langka di era itu. Penduduknya muda, rata-rata baru berusia 26 tahun. Mereka adalah ilmuwan, insinyur, dan pekerja elit. Mereka punya uang, mereka punya kebanggaan. Pripyat adalah surga kecil yang dibangun khusus untuk melayani satu tujuan mulia. Pembangkit listrik tenaga nuklir Vladimir Ilyich Lenin. Hanya 3 km dari kota idaman itu, 4 reaktor raksasa berdiri gagah. Mereka adalah jantung yang memompa listrik untuk jutaan rumah. Bagi warga Pripyat, reaktor-reaktor itu adalah tetangga yang ramah, aman, bersih, dan sangat bertenaga. Mari kita berkenalan dengan sang monster. Namanya RBMK-1000. Secara sederhana, ini adalah ketel uap raksasa. Bahan bakar uranium memanaskan air, air berubah jadi uap. Uap memutar turbin dan jadilah listrik. Konsepnya sederhana, tapi RBMK punya kepribadian ganda. Dia murah untuk dibangun dan menghasilkan tenaga dahsyat. Itu sisi baiknya. Sisi gelapnya, reaktor ini temperamental. Di dalam inti reaktor, ada ribuan saluran pipa air dan batang bahan bakar. Untuk mengendalikan reaksi nuklir agar tidak liar, mereka menggunakan rem yang disebut batang kendali. Jika batang ini dimasukkan, reaksi melambat. Jika ditarik keluar, tenaga naik. Ada satu detail kecil yang tersimpan rapat dalam cetak biru rahasia Soviet. Ujung dari batang kendali ini terbuat dari grafit. Ingat baik-baik detail ini. Grafit. Sifat grafit justru memacu reaksi nuklir, bukan menghentikannya. Jadi, sesaat sebelum batang ini mengerem reaktor, dia akan memberi gas terlebih dahulu. Para insinyur menyebutnya efek ujung positif. Desainer reaktor tahu soal ini. Tapi para operator di ruang kontrol malam itu sama sekali buta tentang cacat fatal ini. Sekarang, kita masuk ke ruang kontrol. Malam tanggal 26 April 1986. Suasana tegang. Ada tes keamanan turbin yang tertunda berjam-jam. Moskow menekan agar tes ini selesai sebelum libur hari buruh. Pimpinan di ruangan itu adalah Anatoly Dyatlov. Dia adalah deputi kepala insinyur yang disegani sekaligus ditakuti. Ambisinya besar, dia ingin tes ini sukses malam ini juga. Masalahnya, tim yang bertugas malam itu sudah kelelahan. Leonid Toptunov, operator muda berusia 25 tahun, baru 3 bulan memegang kendali reaktor senior. Akimov, atasannya, juga ragu. Kondisi reaktor saat itu sangat tidak stabil. Reaktor keracunan, istilah teknisnya adalah penumpukan xenon. Ibarat mobil yang mesinnya kebanjiran bensin, reaktor itu mogok. Dayanya anjlok drastis. Prosedur keamanan standar mewajibkan mereka mematikan reaktor saat itu juga. Selesai, pulang. Tapi Dyatlov punya rencana lain. Dia memerintahkan mereka untuk menarik batang kendali keluar. Dia memaksa mesin itu bangun. Akimov dan Toptunov menurut. Mereka menarik rem reaktor satu persatu. Dari 211 batang kendali, mereka menarik hampir semuanya keluar. Hanya tersisa kurang dari 8 batang di dalam inti. Ini gila, sistem pertahanan reaktor itu sekarang telanjang bulat. Reaktor mulai meraung naik. Daya stabil di angka 200 MW, cukup untuk tes. Dyatlov memberi perintah, mulai. Jam 1:23 pagi. Katup uap ke turbin ditutup. Pompa air melambat. Air di dalam inti reaktor yang panas mulai mendidih hebat. Ingat sifat unik RBMK? Semakin banyak uap, semakin tinggi reaktivitasnya. Tenaga melonjak liar. Panel kontrol menyala merah. Akimov sadar ada yang salah. Dia melakukan satu-satunya hal yang dilatih untuk situasi darurat. Dia berteriak, AZ-5. Itu adalah tombol pemadaman darurat, tombol kill switch.
mekanisme yang seharusnya menjatuhkan semua batang kendali sekaligus ke dalam inti untuk mematikan reaksi nuklir secara instan. Ini adalah jaring pengaman terakhir mereka. Akimov menekan tombol itu. Dia baru saja menandatangani hukuman mati untuk mereka semua. Ingat ujung grafit tadi? Saat ratusan batang kendali itu turun bersamaan, ujung grafitnya masuk lebih dulu ke dalam inti. Alih-alih mematikan api, grafit itu justru menyiramkan bensin. Reaksi nuklir di bagian bawah reaktor melonjak ribuan kali lipat dalam hitungan detik. Panasnya begitu ekstrim sampai saluran bahan bakar hancur. Batang kendali macet di tengah jalan. Mereka tidak bisa turun lebih jauh. Reaktor itu sekarang menjadi bom atom raksasa yang tidak bisa dihentikan. Tekanan uap meledakkan tutup reaktor seberat 1000 ton hingga terbang menembus atap beton. Air malam masuk, bertemu dengan grafit panas dan hidrogen. Ledakan kedua terjadi. Cahaya ungu kemerahan membelah langit malam Pripyat. Puing-puing radioaktif berhamburan ke seluruh kota. Di ruang kontrol, debu jatuhan, lampu mati, hening. Mereka mengira itu hanya ledakan tangki air. Mereka pikir reaktornya masih utuh. Padahal di luar sana, inti bumi baru saja terbuka di permukaan Ukraina. Neraka sudah bocor, dan jam baru menunjukkan pukul 1:24 pagi-pagi. Satu detik setelah ledakan, dunia di dalam ruang kontrol 4 berubah total. Debu putih dari runtuhan plafon menggantung di udara. Bau ozon tajam menusuk hidung, seperti bau udara sesudah petir menyambar, tapi jauh lebih kuat. Itu bau radiasi yang mengionisasi oksigen. Rasa logam, seperti darah atau besi berkarat, langsung menempel di lidah setiap orang di ruangan itu. Kepanikan melanda, panel kontrol mati, lampu darurat berkedip suram. Akimov dan Toptunov berdiri kaku. Otak manusia punya mekanisme pertahanan unik saat menghadapi trauma ekstrim, penyangkalan. Mereka yakin reaktor itu masih utuh. Mereka percaya ledakan itu berasal dari tangki penampungan air kontrol, atau mungkin hidrogen di generator. Bagi mereka, inti reaktor RBMK adalah benteng suci yang mustahil hancur. Dyatlov berjalan keluar ruangan. Dia melihat pecahan hitam berserakan di lorong. Itu grafit. Bahan moderator yang seharusnya berada jauh di dalam perut reaktor. Melihat grafit di lantai koridor sama artinya dengan melihat otak manusia berceceran di jalan. Artinya, kepala sudah pecah. Tapi Dyatlov menolak fakta itu. Dia mengabaikan grafit di kakinya. Dia terus berjalan dengan keyakinan buta bahwa reaktor masih utuh. Dia memerintahkan operator untuk terus memompa air ke dalam inti. Perintah ini fatal. Memompa air ke reaktor yang sudah meledak sama dengan menyiramkan air ke sirkuit listrik yang terbuka. Air itu langsung berubah jadi uap radioaktif dan menyebar ke seluruh blok unit. Di sudut lain, Valery Perevozchenko, pengawas shift, berlari menuju balkon yang menghadap ke aula reaktor. Dia ingin melihat kondisi tutup reaktor seberat 1000 ton itu. Pemandangan di depannya mengerikan. Atap aula sudah hilang. Dia bisa melihat langit malam penuh bintang dari dalam gedung. Tutup reaktor itu terlempar miring. Api menyala di dalam lubang menganga. Udara di sekitarnya berpendar biru aneh. Itu adalah efek Cherenkov. Cahaya yang muncul saat partikel bermuatan menembus udara lebih cepat dari cahaya. Itu adalah tanda visual dari radioaktivitas ekstrim. Perevozchenko menatap langsung ke dalam wajah kematian. Kembali di ruang kontrol. Mereka butuh angka. Mereka butuh tahu seberapa parah kebocoran radiasinya. Seseorang mengambil dosimeter, alat pengukur radiasi. Jarumnya langsung mentok ke kanan. Angka maksimal di alat itu adalah 3,6 rontgen per jam. Mereka merasa lega. Angka 3,6 itu tinggi, tapi masih bisa ditangani. Mereka berpegang teguh pada angka itu. Mereka melapor ke pusat. Radiasi 3,6 rontgen. Padahal, alat itu mentok karena kapasitasnya habis. Alat itu buta melihat angka yang sebenarnya. Radiasi di sekitar reaktor saat itu mencapai 15.000 rontgen per jam. Berdiri di sana selama 2 menit,
sama dengan merokok seumur hidup sekaligus. Dengan data yang salah itu, Akimov membuat keputusan tragis. Dia mengirim 2 anak buah mudanya, Proskuryakov dan Kudryavtsev, untuk pergi ke aula reaktor dan menurunkan batang kendali secara manual. 2 pemuda ini patuh. Mereka berjalan menembus puing-puing radioaktif. Air setinggi lutut membanjiri lorong, air yang sudah tercemar nuklir. Sepatu mereka basah, kulit mereka mulai terasa hangat, lalu panas, lalu berubah warna menjadi coklat kemerahan. Mereka sampai di pintu aula reaktor. Mereka membukanya. Mereka melihat apa yang Perevozchenko lihat. Inti reaktor yang terbuka, memuntahkan api dan magma ke langit. Mereka berdiri di sana, terpapar radiasi dosis mematikan, hanya untuk memastikan bahwa tugas mereka mustahil dilakukan. Batang kendali itu sudah tidak ada. Reaktornya sudah tidak ada. Mereka kembali melapor ke Akimov dengan wajah terbakar dan muntah-muntah. Laporan mereka jelas, reaktor hancur. Akimov tetap pada pendiriannya. Dia justru memarahi mereka karena menyebarkan panik. Dia mengusir mereka ke ruang medis. Dyatlov, yang juga mulai merasakan mual hebat, tetap memerintahkan air dipompa masuk. Di luar gedung, sirine pemadam kebakaran mulai meraung. Truk-truk merah dari stasiun Pripyat melaju kencang menuju PLTN. Para pemadam kebakaran itu melihat api di atap. Mereka pikir itu kebakaran aspal biasa. Mereka memakai seragam kanvas standar, tanpa masker gas, tanpa pelindung timbal. Mereka bersiap melawan api neraka dengan tangan kosong. Jam menunjukkan pukul 1:30 pagi. Pasukan pemadam kebakaran pertama tiba di lokasi. Letnan Volodymyr Pravik memimpin anak buahnya langsung menuju atap gedung turbin. Tugas mereka jelas, padamkan api agar tidak merambat ke reaktor 3. Mereka naik ke atap. Panasnya ekstrim. Aspal di bawah kaki mereka meleleh, menempel di sepatu bot seperti lem panas. Di antara jilatan api, mereka melihat bongkahan-bongkahan hitam berserakan. Itu grafit dari inti reaktor yang meledak. Salah satu pemadam, Misha, melihat bongkahan itu. Dia memungutnya, dia menimbangnya sebentar. Dia penasaran dengan benda berat dan hangat itu. Beberapa menit kemudian, tangan Misha mulai terasa aneh. Kulit di balik sarung tangannya membengkak. Rasa sakit yang tajam menusuk dagingnya. Dia baru saja memegang inti atom dengan tangan kosong. Kondisi mereka memburuk dengan cepat. Satu persatu pemadam kebakaran itu jatuh berlutut. Mereka muntah hebat. Wajah mereka berubah warna menjadi merah gelap, seolah baru saja berjemur seharian penuh di pantai tropis dalam hitungan menit. Ini adalah fenomena mengerikan yang disebut nuclear tan. Pembuluh darah di bawah kulit mereka pecah akibat radiasi intens. Mereka ambruk di atap itu, pingsan di tengah neraka tak kasat mata. Sementara para pahlawan itu bertumbangan, sebuah drama lain terjadi di dalam bunker perlindungan di bawah gedung administrasi. Direktur PLTN, Viktor Bryukhanov, dan Kepala Insinyur Nikolai Fomin duduk di sana. Mereka menerima laporan awal dari Dyatlov. Laporannya berbunyi, reaktor utuh, terjadi kebakaran di atap, tingkat radiasi normal. Mereka memegang kertas laporan itu seperti kitab suci. Mereka memilih percaya pada kertas itu daripada melihat kenyataan di luar jendela. Bryukhanov segera menelpon Moskow. Dia melapor bahwa situasi terkendali, kecelakaan kecil. Untuk memastikan narasi ini tetap terjaga, dia memerintahkan pemutusan jalur telepon kota Pripyat. Tidak ada berita yang boleh keluar. Polisi memblokir jalan raya. Pripyat diisolasi total. Matahari terbit di hari Sabtu, 27 April. Pripyat bangun dengan malas. Ini akhir pekan yang cerah. Langit biru bersih. Hanya ada sedikit asap hitam tipis yang membubung dari arah PLTN di kejauhan. Warga kota memulai hari mereka seperti biasa. Ibu-ibu menjemur pakaian di balkon. Anak-anak berlarian di taman bermain. Tapi ada sesuatu lain di udara itu. Debu halus, berkilauan di bawah sinar matahari. Jatuh perlahan menutupi kota. Debu radioaktif. Partikel-partikel mematikan itu menempel di rambut anak-anak yang bermain pasir. Di sebuah jembatan layang yang menghadap langsung ke PLTN, orang-orang berkumpul.
Mereka berdiri di sana, menonton kebakaran dengan takjub. Mereka melihat pendar cahaya aneh yang indah dari reaktor yang terbuka. Angin bertiup ke arah mereka, membawa dosis radiasi yang mematikan. Kelak, tempat itu dikenal sebagai jembatan kematian. Hampir semua orang yang berdiri di sana malam itu meninggal dunia. Siang harinya, tingkat radiasi di pusat kota melonjak ribuan kali lipat di atas batas aman. Dosimeter milik militer menjerit konstan, jarumnya mentok ke kanan. Namun, pengeras suara kota tetap memutar lagu-lagu patriotik dan musik klasik. Tidak ada peringatan, tidak ada perintah evakuasi. Penduduk Pripyat terus menjalani rutinitas mereka, makan siang di taman, berjalan-jalan sore, sambil tubuh mereka menyerap racun sel demi sel. Pemerintah Soviet membiarkan mereka hidup normal di dalam kamar gas raksasa selama 36 jam penuh, demi menjaga citra bahwa segalanya baik-baik saja. Dunia akhirnya melihat kenyataan. Reaktor 4 sudah menjadi monster yang terbuka. Uni Soviet memobilisasi angkatan perang mereka. Ini adalah operasi militer terbesar di masa damai. Musuh mereka tidak terlihat, tidak bersuara, dan mematikan. Ancaman baru muncul dari bawah tanah. Inti reaktor yang meleleh itu berubah menjadi magma radioaktif. Suhunya ribuan derajat. Magma ini perlahan membakar lantai beton, turun menuju basement. Di sana, ada kolam penampungan air sisa pemadaman. Jika magma superpanas itu menyentuh air, akan terjadi ledakan uap termal raksasa. Ledakan kedua ini diperkirakan berkekuatan 4 megaton. Efeknya akan meratakan kota Minsk dan membuat sebagian besar Eropa tidak bisa dihuni selama ratusan tahun. Air itu harus dikuras. Seseorang harus masuk ke sana dan membuka katupnya secara manual. 3 orang relawan maju, Alexei Ananenko, Valery Bespalov, dan Boris Baranov. Mereka tahu resikonya. Mereka mengenakan pakaian selam dan membawa dosimeter. Mereka turun ke dalam kegelapan basement yang tergenang air radioaktif. Lampu senter mereka mati. Mereka meraba-raba pipa di dalam air keruh itu dalam kegelapan total. Jantung mereka berpacu melawan radiasi yang terus menembus baju selam. Tangan mereka menemukan katup itu. Mereka memutarnya sekuat tenaga. Suara air mengalir terdengar. Misi berhasil. 3 orang itu baru saja menyelamatkan benua Eropa. Namun, ancaman belum selesai. Magma itu masih bisa menembus tanah dan mencemari air tanah yang mengalir ke Laut Hitam. Pemerintah memanggil bantuan dari Tula. Ratusan penambang batu bara tiba di lokasi. Tugas mereka sederhana, tapi brutal. Menggali terowongan di bawah reaktor untuk memasang alat pendingin. Mereka menggali tanah tepat di bawah inti atom yang membara. Suhu di dalam terowongan mencapai 50 derajat Celcius. Oksigen tipis. Radiasi menembus tanah di atas kepala mereka. Para penambang ini bekerja siang malam. Karena panas yang menyiksa, mereka melepas baju pelindung. Mereka bekerja telanjang bulat. Debu radioaktif menempel langsung di kulit dan masuk ke pori-pori mereka. Mereka menukar kesehatan masa depan mereka demi setiap meter tanah yang mereka gali. Di atas permukaan, pertempuran udara dimulai. Helikopter terbang silih berganti di atas kawah reaktor yang menganga. Pilot-pilot ini menjatuhkan ribuan ton pasir, timbal, dan boron untuk memadamkan api dan menutupi radiasi. Mereka terbang tepat di atas asap beracun. Setiap kali melintas, mereka menyerap dosis radiasi yang bisa membunuh orang biasa. Beberapa helikopter jatuh karena baling-balingnya menabrak kabel derek, tapi mereka terus terbang. Masalah terakhir ada di atap reaktor. Puing-puing grafit radioaktif berserakan di sana. Puing-puing ini harus dibersihkan agar sarkofagus penutup bisa dibangun. Awalnya, Soviet mengirim robot tercanggih buatan Jerman dan Jepang. Robot-robot itu bergerak maju, lalu mati. Sirkuit elektronik mereka hangus seketika karena tingginya tingkat radiasi. Mesin menyerah. Maka Soviet menggunakan biorobot, manusia. Ribuan tentara muda yang disebut liquidator dikirim ke atap reaktor. Mereka mengenakan pelindung timbal seberat 30 hingga 20 kg yang dibuat dari lembaran atap gedung. Mereka diberi waktu kerja yang sangat singkat, 90 detik. Sirine berbunyi. Mereka berlari keluar dari perlindungan. Mereka menyekop bongkahan grafit seberat batu bara itu. Mereka melemparnya kembali ke dalam lubang reaktor yang menyala. Tangan mereka gemetar, nafas mereka berat di balik masker gas, mata mereka perih. 90 detik berlalu, sirine berbunyi lagi. Mereka lari kembali masuk.
Dalam waktu 1,5 menit itu, mereka menerima dosis radiasi seumur hidup. Mereka muntah darah, gigi mereka rontok beberapa minggu kemudian, kanker menggerogoti tubuh mereka di masa tua. Tapi atap itu bersih, mereka berhasil melakukan apa yang mesin gagal. Api di atap padam, tapi perang sebenarnya baru dimulai di ruang sidang. Uni Soviet butuh seseorang untuk disalahkan. Di kursi terdakwa duduk 3 orang, Viktor Brukhanov, Nikolai Fomin, dan Anatoly Dyatlov. Mereka tampak sakit, kulit mereka pucat pasi akibat radiasi. Hakim menjatuhkan vonis berat, mereka masuk ke kamp kerja paksa. Narasi pemerintah Soviet sederhana, ini murni kesalahan manusia. Mesin RBMK sempurna. Valery Legasov tahu kebenarannya berbeda. Dia memegang kartu as. Dia tahu reaktor itu punya cacat desain fatal di ujung batang kendalinya. Dia tahu ledakan itu terjadi karena tombol scram ditekan, bukan karena operator lalai. Legasov merekam suara di kaset-kaset tua. Dia menceritakan detail teknis yang ditutupi negara. Dia menyebar kaset itu ke rekan-rekan ilmuwan. Dia memilih jalan sunyi. 2 tahun tepat setelah bencana, Legasov mengakhiri hidupnya sendiri. Kematiannya memaksa komunitas sains Soviet mengakui cacat RBMK itu. Pengorbanan nyawanya membuka mata dunia. Sementara itu, jauh di kedalaman basement reaktor 4 yang hancur, sebuah monster baru lahir. Para ilmuwan yang turun ke sana menemukannya. Sebuah massa hitam legam, berkerut seperti kulit gajah, mengalir dari pipa yang pecah. Mereka menamainya The Elephant's Foot atau kaki gajah. Ini adalah corium, campuran bahan bakar nuklir beton, pasir, dan baja yang meleleh menjadi satu. Ini benda paling beracun yang pernah ada di muka bumi. Saat pertama kali ditemukan, benda ini memancarkan radiasi 10.000 ronsen per jam. Siapapun yang berdiri di dekatnya selama 30 detik akan merasa pusing seminggu. 2 menit di sana, sel tubuhmu mulai rusak permanen. 5 menit di sana, kau mati dalam 2 hari. Kaki gajah itu masih panas sampai hari ini. Dia duduk diam di kegelapan basement, memancarkan panas dan kematian, menunggu pengunjung yang ceroboh. Di permukaan, zona evakuasi diperluas. Zona 30 km ditarik melingkari reaktor. Ratusan ribu orang diangkut dengan bus. Mereka meninggalkan foto keluarga, boneka, piring makan yang belum dicuci, dan anjing peliharaan mereka. Tentara masuk ke desa-desa kosong itu. Tugas mereka berat. Mereka harus menembak semua hewan yang tertinggal. Anjing, kucing, sapi, semua terkontaminasi. Bulu mereka menyerap debu radioaktif. Hewan-hewan itu berlari menyambut tentara, mengira majikan mereka pulang hanya untuk menemui peluru. 3 dekade berlalu. Pripyat kini adalah hutan beton. Pohon-pohon poplar tumbuh menembus aspal jalan raya. Akar-akar liar membelit bangkai mobil yang ditinggalkan. Lumut menutupi lantai gedung olahraga. Alam mengambil alih kembali apa yang manusia tinggalkan. Rusa, serigala, dan kuda liar Przewalski berkeliaran bebas di jalanan kota mati. Mereka hidup di atas tanah beracun. DNA mereka berubah. Mereka beradaptasi dengan radiasi. Hutan di sekitar reaktor kini bernama hutan merah. Pohon pinus di sana mati seketika terkena awan radiasi 1986. Jarum daunnya berubah warna menjadi merah bata. Hutan itu dikubur buldoser, tapi pohon baru tumbuh lagi di atasnya, menyerap racun dari tanah. Reaktor 4 sendiri kini tidur di bawah selimut baru. Pada 2016, dunia bersatu membangun New Safe Confinement, sebuah struktur baja lengkung raksasa cukup besar untuk menelan patung Liberty digeser perlahan menutup reaktor tua itu. Ini adalah proyek rekayasa terbesar dalam sejarah manusia. Di dalamnya, sisa-sisa reaktor, ribuan ton debu radioaktif, dan kaki gajah yang masih hangat terkurung aman. Struktur ini dirancang bertahan 100 tahun. Hanya 100 tahun. Isi di dalamnya, plutonium-239 punya waktu paruh 24.000 tahun. Artinya, cucu dari cucu kita masih harus menjaga monster ini. Kita mewariskan tanggung jawab abadi kepada generasi yang bahkan belum lahir. Chernobyl bukan sekedar kecelakaan industri. Ini adalah monumen peringatan bahwa biaya sebuah kebohongan selalu dibayar dengan nyawa. Dan atom, sekali dilepas dari kotaknya, tidak pernah benar-benar bisa kembali.
Dan itulah harga yang harus dibayar ketika arogansi politik bertemu dengan kekuatan alam semesta. Chernobyl mengajarkan kita satu hal, fisika tidak peduli pada pangkat, jabatan, atau ideologi. Kalau lo main api, lo kebakar. Kalau lo main atom, satu dunia yang kena. Gimana menurut kalian? Apakah pengorbanan para likuidator itu sepadan, atau seharusnya Uni Soviet jujur dari awal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau lo suka pembahasan sejarah yang detail, gelap, dan no sensor kayak gini, jangan lupa subscribe channel Kopral Gondrong. Kita bedah sejarah militer dan tragedi kemanusiaan lainnya minggu depan.